Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukurlah kita kepada Allah. Alhamdulillah wa biiznillah. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan. Sehingga kita masih dapat dan sempat. Sehingga kita masih mampu dan masih mau untuk menjalankan aktivitas kita, wabil khusus dalam menjalankan proses perkuliahan meskipun secara daring. Salawat dan salam tertuju kepada sang tokoh pembaharu yang telah mengentaskan dan menyelamatkan kita dari zaman kejahilan dan kezoliman. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi teman-teman, tanpa memperpanjang kalam, langsung saja di sini saya selaku moderator sekaligus pemakalah pertama akan memaparkan isi daripada makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Probabilitas. Nah, jadi di sini saya akan membahas ataupun memaparkan poin yang pertama, yaitu pengertian probabilitas. Nah, jadi teman-teman, kata probabilitas itu sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti peluang dan kemungkinan. Nah, konsep lain peluang itu ialah perbandingan frekuensi kejadian dengan frekuensi kejadian yang seluruhnya. Nah, jadi secara umum probabilitas merupakan peluang bahwasannya kesempatan dari sesuatu itu akan terjadi. Nah, secara lengkapnya probabilitas itu didefinisikan sebagai suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Nah, di teman-teman dalam mempelajari probabilitas ada 3 kata kunci yang harus diketahui. Yang pertama ialah eksperimen, kedua hasil, dan yang ketiga ialah kejadian atau peristiwa. Nah, jadi teman-teman, ketiga istilah ini memang sering. Nah, akan tetapi dalam ilmu statistik, ketiga istilah ini memiliki arti yang sangat spesifik. Nah, jadi teman-teman, probabilitas itu biasanya dinyatakan dengan bilangan desimal seperti 0,5, 0,25, atau 0,70. Atau bilangan pecahan seperti 5/10, 25/100, atau 70/100. Nah, jadi teman-teman, nilai probabilitas itu berkisar antara 0 dan 1. Nah, jadi semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 0, maka semakin kecil pula kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Dan sebaliknya, jika semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 1, maka semakin besar pula peluang suatu kejadian itu akan terjadi. Nah, jadi sekian dari saya. Berikutnya akan dipaparkan oleh pemakalah kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Senibelia. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis pendekatan probabilitas. Jadi teman-teman, yang perlu kita ketahui bersama bahwasannya terdapat beberapa jenis dari pendekatan probabilitas ini sendiri.
yang dimana yang pertama itu meliputi pendekatan klasik atau biasa kita sebut dengan probabilitas a priori. Dan yang kedua yaitu disebut dengan pendekatan frekuensi relatif atau yang sering kita ketahui dengan konsep posteriori. Di mana pendekatan klasik atau probabilitas a priori ini merupakan perhitungan probabilitas secara klasik, yang dimana didasarkan pada asumsi bahwa seluruh hasil dari eksperimen mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama. Dan di sini probabilitas suatu peristiwa itu merupakan suatu rasio antara jumlah peristiwa yang terjadi dengan jumlah total hasil kejadian. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan frekuensi relatif atau biasa disebut dengan konsep posteriori. Jadi, pendekatan ini merupakan pendekatan yang mutakhir ialah perhitungan yang didasarkan atas limit dari frekuensi relatif. Jadi, perlu disebutkan di sini bahwa besarnya nilai yang diambil oleh suatu variabel itu juga merupakan kejadian. Misalnya, X sama dengan nilai ujian matematika mahasiswa kelas A. Jadi peluang nilai sama dengan 8 adalah probabilitas bahwa seseorang mendapatkan nilai 8. Yang artinya probabilitas suatu kejadian merupakan limit dari frekuensi relatif kejadian tersebut, yang secara teoritis berlaku untuk nilai n yang besar atau tidak terhingga. Jadi teman-teman, di dalam praktiknya, frekuensi relatif itu sendiri dapat digunakan untuk memperkirakan nilai probabilitas teman-teman. Jadi hal itu dapat diformulasikan sebagai berikut, yang probabilitas sama dengan frekuensi terjadinya suatu peristiwa per jumlah observasi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Forum saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Sari. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemaparan kedua, yaitu selanjutnya C, beberapa aturan dasar probabilitas. Yang pertama, aturan penjumlahan. Untuk menerapkan aturan penjumlahan ini harus dilihat jenis kejadiannya, apakah bersifat saling meniadakan atau tidak saling meniadakan. A. Kejadian meniadakan. Dua peristiwa atau lebih disebut meniadakan jika kedua atau lebih peristiwa itu tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. B. Kejadian tidak saling meniadakan. Dua peristiwa atau lebih disebut peristiwa tidak saling meniadakan apabila kedua peristiwa atau lebih tersebut dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, aturan perkalian. Dalam konsep probabilitas, aturan perkalian diterapkan secara berbeda menurut jenis kejadiannya. Ada dua jenis kejadian dalam hal ini, yaitu kejadian tak bebas dan kejadian bebas. Kejadian tak bebas yaitu dua peristiwa atau lebih disebut kejadian tak bebas apabila peristiwa yang satu dipengaruhi atau tergantung pada peristiwa lainnya. B. Kejadian bebas. Dua kejadian atau lebih dikatakan merupakan kejadian bebas apabila terjadinya kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi. Itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemakaran ketiga, yaitu yang D, manfaat probabilitas. Mempelajari probabilitas sangat berguna untuk pengamatan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian, sehingga diperlukan untuk mengetahui berapa besar probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Dan manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu kita dalam mengambil suatu keputusan. Jika ditinjau pada saat kita melakukan penelitian, probabilitas memiliki beberapa fungsi, antara lain membantu seseorang dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Pengambilan keputusan yang lebih tepat dimaksud tidak ada keputusan yang sudah pasti, karena kehidupan mendatang tidak ada yang pasti kita ketahui dari sekarang.
karena informasi yang didapat tidaklah sempurna. Dengan teori probabilitas, kita dapat menarik kesimpulan secara cepat atas hipotesis yang terkait karakteristik populasi. Menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis atau perkiraan sementara yang belum teruji kebenarannya yang terkait tentang karakteristik populasi pada situasi ini kita hanya mengambil atau menarik kesimpulan dari hipotesis, bukan berarti kejadian yang akan datang kita sudah ketahui apa yang akan terjadi. Mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel penelitian dari suatu populasi. Contoh, ketika diadakannya sensus penduduk 2000, pemerintah mendapatkan data perbandingan antara jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berbanding jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan adalah memiliki perbandingan 5/6. Sedangkan hasil sensus pada tahun 2010 menunjukkan hasil perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin pria berbanding jumlah penduduk berjenis kelamin wanita adalah 5/7. Maka pemerintah dapat mengambil keputusan bahwa setiap tahun dari tahun 2000 hingga 2010 jumlah wanita berkembang lebih pesat daripada jumlah penduduk pria. Dan mempelajari probabilitas ini sangat berguna untuk pengamatan keputusan yang tepat. Karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian, sehingga diperlukan untuk mengetahui berapa besar probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Misalnya, pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham, peluang produk yang dihasilkan perusahaan atau sukses atau tidak. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.